Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifka Masin dari kampus Tiabina Banua Banjarmasin, jurusan Administrasi Bisnis, NPM 202320100567. Di video ini saya akan membahas jenis-jenis resiko dan cara menganalisis serta mencegah terjadinya resiko di salah satu kasus yang akan kita bahas nanti. Apa aja sih jenis-jenis resiko? Sini aku kasih tahu. Yang pertama, ada resiko finansial. Resiko finansial adalah resiko yang berkaitan dengan kerugian keuangan seperti fluktuasi pendapatan, arus kas terganggu, atau ketidaksesuaian biaya dan pemasukan. Yang kedua adalah resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang muncul dari proses internal yang gagal atau tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, termasuk kesalahan manusia, sistem, dan juga prosedur. Yang ketiga, ada resiko reputasi. Resiko reputasi terhadap citra atau nama baik perusahaan di mata publik, pelanggan, atau mitra bisnis yang dapat berdampak pada kepercayaan dan loyalitas. Yang keempat adalah resiko lingkungan. Resiko lingkungan adalah resiko yang berhubungan dengan dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan fisik seperti limbah, polusi, atau bencana alam. Yang kelima ada resiko keamanan. Risiko keamanan berkaitan dengan keamanan aset, data, produk, atau karyawan baik secara fisik maupun digital. Yang keenam ada risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko yang berasal dari keputusan strategis perusahaan yang salah arah, tidak sesuai pasar, atau gagal dalam pelaksanaan rencana jangka panjang. Yang ketujuh ada risiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat pelanggaran hukum atau regulasi seperti perizinan, pajak, hak konsumen, atau kontrak bisnis. Nah, di sini aku mau jelasin kemungkinan resiko dan juga penyebabnya pada studi kasus di atas. Yang pertama ada resiko finansial. Kemungkinannya margin keuntungan menurun karena terlalu banyak produk gratis yang diberikan. Penyebabnya perhitungan biaya promosi yang tidak akurat atau over budget. Yang kedua, ada resiko operasional. Kemungkinannya distribusi bonus tidak sesuai atau bonus tidak terkirim atau salah hitung. Penyebabnya kesalahan pencatatan, kekurangan stok, atau sistem logistik yang tidak siap. Yang ketiga, ada resiko reputasi. Kemungkinannya konsumen kecewa karena tidak menerima bonus sesuai janji. Penyebabnya promosi tidak jelas, keterlambatan pengiriman, atau stok habis. Yang keempat ada resiko strategis. Kemungkinan program tidak meningkatkan penjualan secara signifikan dan justru membebani perusahaan. Penyebabnya target pasar tidak tertarik atau promosi tidak sesuai dengan tren pasar. Yang kelima ada resiko hukum. Kemungkinannya iklan promosi melanggar aturan pelindungan konsumen atau dianggap menyesatkan. Penyebabnya bahasa promosi ambigu, tidak mencantumkan syarat dan ketentuan. Keenam ada resiko keamanan. Kemungkinan penumpukan stok dan proses distribusi memicu resiko kehilangan pencurian atau kesalahan gudang. Penyebabnya sistem kontrol inventory yang lemah. Selanjutnya ada langkah-langkah dan analisa pada pencegahan resiko pada studi kasus di atas. Yang pertama, identifikasi resiko. Analisa proses dari awal hingga akhir promosi, libatkan tim keuangan, pemasaran, hukum, dan juga logistik. Yang kedua, analisa resiko. Kualitatif dan kuantitatif, ukur kemungkinan dan dampaknya menggunakan matriks resiko. Hitung potensi kerugian dari biaya produk gratis versus peningkatan penjualan. Yang ketiga ada evaluasi dan prioritaskan fokus pada risiko dengan dampak tinggi seperti reputasi dan keuangan. Yang keempat, rencana mitigasi, buat SOP distribusi dan pengawasan stok, lakukan simulasi promosi terbatas dulu, tinjau ulang materi promosi oleh tim legal. Yang kelima ada monitoring dan kontrol. Gunakan sistem tracking untuk bonus yang diberikan, lakukan evaluasi mingguan saat program berlangsung. 6. Komunikasi transparan. Pastikan syarat dan ketentuan promosi jelas dan mudah diakses pelanggan.
Nah, itu tadi penjelasan dari aku tentang manajemen resiko. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.